Ya, Assalamualaikum Habib. Ya, saya mau tanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri itu kira-kira seperti apa? Yang kedua, di luar tema ya Habib, saya pernah membaca hadis kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Sungguh pasak yang ditancapkan ke atas kepala itu lebih ringan siksanya daripada laki-laki dan perempuan yang bersentuhan. Apakah yang dimaksud bersentuhan di sini bersalaman atau ada arti yang lain Habib? Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cirinya orang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri? Gampang cirinya. Kalau dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu menguntungkan dirinya sendiri tapi nggak sesuai ajaran Rasulullah, pilihan yang kedua sesuai ajaran Rasulullah tapi dia nggak suka. Saya ulangi ya, kalau dia dihadapkan pada dua pilihan, pilihan yang pertama itu menguntungkan buat dia tapi nggak sesuai sama ajaran Nabi Muhammad. Pilihan yang kedua merugikan dia secara zahirnya tapi sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Itu dari pilihannya bisa kelihatan nanti. Saya lebih milih yang menguntungkan saya walaupun nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti belum mencintai Nabi Muhammad lebih dari dirinya sendiri. Nah, karena lebih mengutamakan keuntungan dirinya walaupun itu cara nggak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya mending rugi, yang penting saya berjalan di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Top ini berarti ini orang mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Ada resep dari ulama buat kita mengukur kedudukan kita di sisi Allah dan di sisinya Nabi Muhammad SAW. Kita ini udah deket atau belum sih sama Allah? Kita ini dicintai Allah atau enggak? Dicintai Nabi Muhammad atau enggak? Ada resepnya buat ngukur. Resepnya gampang. Lihat kedudukan Allah dan Nabi Muhammad dalam diri kita. Lihat kedudukan Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Kalau kita sama sholat masih ngentengkan, ya kita kayak tadi kata Kiai Mukhlis, sama Al-Quran jauh, tidak belajar membaca Al-Quran, tidak suka membaca Al-Quran, kita jauh dari bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itu tandanya kita juga jauh sama Allah, jauh sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sholat baru adzan kita udah di sini, udah siap di shaf awal kita mau sholat. Kita Al-Quran tuh seneng baca, enggak cuma bulan Ramadan tok misalnya. Ada tuh orang kalau nyentuh Qurannya cuma pas bulan Ramadan. Itu aja 10 hari pertama udah alhamdulillah. Kalau kita rajin baca Quran, rajin sholawat, rajin mengamalkan sunnah, ya, tidak mengentengkan sholat, berarti kedudukan kita di sisi Allah juga dekat, juga tinggi, karena kita menghormati apa yang diagungkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu cara paling gampang, ya. Lihat diri kita masing-masing, diri kita loh ya, jangan nilai orang lain. Nah, ini repotnya pengajian tuh gitu. Oh jadi cirinya gitu ya, berarti Bu Anu tuh masih gini hatinya tuh, mas repotnya. Pak itu tuh berarti dia jauh sekali dari Allah tuh. Lah kalau sholat di soft paling belakang misalnya. Jangan, itu untuk menilai diri kita sendiri. Lihat kedudukan Allah dan Rasulnya dalam diri kita, begitulah kita di sisi Allah dan Nabi Muhammad SAW. Terus untuk tahu tadi seperti itu caranya ya. Kalau kita dihadapkan dua pilihan, satu sesuai dengan ajaran Nabi, yang satu nggak sesuai dengan ajaran Nabi, kita pilih mana?
Kalau kita pilih yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, walaupun itu merugikan kita, berarti insya Allah kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Itu kira-kira jawaban yang pertama begitu. Jawaban yang kedua insya Allah disampaikan oleh Kiai Mukhlis, tidak apa-apa? Boleh banget. Untuk hadis layat anu fi roksi akadikum itu hadis tentang larangan menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi ada yang berpendapat juga ya mas itu berhubungan badan. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahram itu memang tidak boleh. Karena apa? Karena ya tidak mahram. Kalau mahram boleh. Maka dari itu seperti yang kita terapkan di pondok kita, maka santriwati yang sudah baligh itu mereka sama Ustaz sudah tidak salaman lagi, sama saya sudah tidak salaman lagi. Ketika Shadaqallahul Adzim, yang kecil-kecil salaman, yang gede Assalamualaikum Ustaz, gitu saja, nggak pakai salaman, salam corona. Gini ya betul. Nah, itu wujud penghormatan mereka. Jadi ini hadis ini tentang larangan menyentuh wanita yang bukan muhrim. Jadi memang kalau kita memang praktek di ini masalah ini tuh di Yaman itu sudah sering dibahas. Apalagi kita bersentuhan dengan istri paman kita. Nggak muhrim ya. Bule misal kita punya saudara. Paman itu yang saudara ibu kita itu yang cowok, misal saya. Lah buliknya itu saya bersentuhan dengan bulik saya itu tidak boleh sebenarnya. Tapi praktek di Indonesia ini masih butuh proses. Kalau kita hantam del, memang berjalan. Tapi nanti banyak nopo, banyak perselisihan, banyak gesekan-gesekan. Maka kita harus edukasi. Maka ini hadis ini bagus, mungkin diutarakan sama masnya ini mungkin untuk menggugah warga Gedangan juga bahwasanya tentang muhrim dan tidak muhrim itu memang penting sekali. Makanya ketika kita ada santriwati yang sudah baligh, kita kasih surat. Di surat itu kita sebutkan yang muhrim bagi dia itu siapa. Yang muhrim bagi dia itu muhrim binasab, muhrim menurut nasab. Ada muhrim bi radha, menurut radha persusuan, muhrim bil musahhar. Musahhar itu muhrim karena pernikahan. Maka kita sebutkan di situ agar apa? Agar anak itu tahu siapa yang boleh dia sentuh dan siapa yang enggak boleh dia sentuh. Dan siapa yang boleh mengantarkan dia pergi dan siapa yang enggak boleh mengantarkan dia pergi. Dan dengan siapa dia bisa boncengan dan dengan siapa dia tidak bisa berboncengan. Jadi ini hadis yang berkaitan tentang persentuhan wanita yang bukan muhrim. Kurang langkung ada pertanyaan lagi? Sampun nggih.